Halo semua, selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys. Biar Mimin tambah semangat untuk membuat video lagi. Di video kali ini Mimin akan review Kairos untuk episode 1 dan 2. Diawali di sebuah konstruksi bangunan di mana terjadi angin kencang dan hujan. Dan terlihat ada dua orang di dalam sebuah bangunan yang akan hancur. Ternyata itu adalah mimpi atau traumanya karena telah melewati sebuah terowongan yang membuatnya harus meminum sebuah pil. Dia adalah Kim Seo-jin, seorang eksekutif muda. Dia sedang memeriksa konstruksi bangunan yang sedang berlangsung, serta setelahnya dia mendatangi sebuah rapat penting. Kim Soo-jin memiliki seorang anak perempuan yang cantik bernama Dabin dan istrinya juga cantik. Istrinya akan melangsungkan pertunjukan biola untuk acara amal. Dabin yang juga ingin melihat acara ibunya tidak sengaja memecahkan sebuah gelas dan Kim Soo-jin sedikit memarahi anaknya, membuat Dabin menangis. Acara pun berlangsung. Alunan biola yang dimainkan ibunya dengan indah terdengar. Dabin yang merasa bosan beranjak dari tempat duduknya dan pergi keluar ruangan. Akhirnya pengasuhnya menyadari kalau Dabin tidak ada di sebelahnya, mencoba mencarinya tapi tidak menemukannya. Mereka yang mengetahui Dabin menghilang mencoba mencari Dabin ke seluruh bangunan, tapi mereka tidak menemukan Dabin, yang mereka pikir pergi ke kamar mandi. Kita berpindah ke seorang perempuan yang bekerja di sebuah minimarket. Dia mempunyai seorang ibu, di mana mereka hidup dengan hangat. Dia bernama Airi. Berpindah ke kantor polisi di mana Kim Soo-jin menunggu kabar polisi atas putrinya yang belum ditemukan juga. Orang kepercayaannya menjemputnya untuk menyuruh pulang beserta istrinya. Airi mempunyai seorang teman laki-laki yang membantunya bekerja di sebuah minimarket. Hari itu dia bertemu Dabin yang ingin membeli es krim, tapi Dabin pergi begitu saja. Di saat itu Airi mendapat telepon kalau ibunya akan mendapatkan pendonor jantung. Dia pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Saat melakukan pemeriksaan, ibunya tiba-tiba kritis yang membuatnya tidak bisa mendapatkan operasi transplantasi jantung. Tapi untunglah ibunya sudah mendingan. Airi kembali pulang ke rumahnya. Teringat masa kecil di mana dia merayakan ulang tahun dengan ayah dan ibunya. Airi mempunyai kebiasaan di mana dia merekam suara memakai HP mendiang ayahnya, dan hari itu ponselnya tidak ditemukan. Dia pun mencoba menelpon nomornya dengan menggunakan HP ayahnya, tapi nomor itu tersambung ke HP-nya Kim Seo-jin. Kim Soo-jin mencoba menelpon kembali, tapi nomor tersebut dalam keadaan tidak aktif. Airi pergi berkunjung ke rumah sakit untuk melihat ibunya yang sekarang sudah sadarkan diri. Sedangkan Kim Soo-jin menanyakan perkembangan tentang anaknya, di mana polisi mengira kalau anaknya tidak menghilang begitu saja. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dengan nomor yang tidak diketahui dan mengatakan kalau anaknya baik-baik saja. Polisi mencoba menunggu telepon selanjutnya dari penelpon misterius ini. Airi mendapat notif dari nomornya yang hilang dan mencoba menelpon nomor itu kembali. Kim Soo-jin pun mengangkat telepon itu. Airi meminta untuk mengembalikan HP-nya, tapi Kim Soo-jin mengira kalau dia salah sambung. Kim Soo-jin mendapat telepon lagi dari orang misterius itu. Polisi yang melacak teleponnya mendapatkan posisi namun sedikit tidak akurat. Satu persatu orang terdekat Dabin mulai diinterogasi. Dari pengasuhnya Dabin, supir Kim Soo-jin, Lee Tae-kyu, dan di sana juga ada Seo Do-kyun, dan mereka berdua juga diinterogasi. Seperti janji penelpon misterius kalau Dabin akan dikembalikan malam ini, mereka semua menunggunya. Tepat sebelum tengah malam, ada seseorang yang memencet bel rumahnya dan langsung melarikan diri. Dia meninggalkan sebuah kotak. Airi melihat pesan singkat yang dikirimkan oleh Kim Soo-jin, di mana selebaran orang hilang. Polisi membuka kotaknya yang ditinggalkan di depan rumah
yang ternyata isinya adalah jari yang diduga adalah jarinya Dabin. Sesuai dengan Hansaplast yang dipasangkan ibunya di siang sebelum acara tersebut. Mereka berdua pun histeris, Kim Sojin dan istrinya. Airi membalas pesan singkat Kim Sojin kalau dia pernah melihat Dabin dan menempelkan poster berita hilang di minimarket dia bekerja. Hasil forensik mengatakan kalau jari tersebut cocok dengan Dabin. Dan juga diketahui kalau Dabin diperkirakan sudah meninggal, membuat Kim Sojin dan istrinya shock. Istrinya pun jatuh pingsan. Istrinya menyalahkan Kim Sojin suaminya atas hilangnya Dabin serta menyalahkan diri sendiri. Mereka sangat terpukul karena kehilangan Dabin. Saat itu Seo Do Kyun datang membawa berkas di mana Kim Sojin pun langsung pergi untuk bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Suster rumah sakit menelpon kalau istrinya menghilang dan istrinya mengirim pesan suara kepada Kim Sojin jika kalau dia tidak sanggup untuk hidup tanpa Dabin anaknya. Dia pun melakukan bunuh diri. Pencarian polisi pun dimulai. Kehilangan anak dan istri membuat Kim Sojin hancur. Dan dia pun mencoba untuk melompat tepat di jam 10:33. Pesan Airi masuk membuatnya mengurungkan niatnya. Kim Sojin menelpon nomor tersebut mengajaknya untuk bertemu. Di mana dia sedang menelepon di dalam sebuah mobil yang melintas. Terlihat Airi adalah seorang tahanan di dalam mobil. Oke deh, itulah Kairos untuk episode 1 dan 2-nya.